Pernah nggak kalian berada di dalam hari di mana tugas-tugas yang perlu kalian kerjakan di hari itu jumlahnya sangat banyak? Dan karena jumlahnya itu, kalian itu jadi males dan kalian akhirnya nunda pekerjaannya itu dan nggak selesai-selesai. Atau kalau misalnya pun kalau selesai, itu selesainya nggak maksimal. Hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Karena kalian kerjanya itu dengan buru-buru dan juga dengan asal-asalan. Nah, inilah yang menjadi pembeda hari yang sibuk dan hari yang produktif. Perkenalkan, nama gue Wilbur Binardi. Gue adalah seorang content creator. Dan pada video kali ini gue ingin berbicara sedikit mengenai perbedaan antara produktif dan juga sibuk. Dan juga pada video kali ini gue bakal membagikan beberapa tips-tips yang gue gunakan untuk meningkatkan produktivitas hari gue. Ilmu yang bakal gue bagikan pada video kali ini itu sumber utamanya berasal dari buku yang berjudul Esensialisme, karya dari Greg M. Cohn, yang dimana buku ini sudah diterjemahkan lebih dari belasan bahasa dan juga sudah terjual lebih dari jutaan kopi di seluruh dunia. Oke, yang pertama-tama kita bakal membicarakan perbedaan antara sibuk dan juga produktif. Menurut buku dari Esensialisme, setidaknya ada dua tipe pemikiran dari orang. Yang pertama, itu adalah pemikiran non-esensialisme, dan yang kedua adalah pemikiran esensialisme. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Mulai dari non-esensialisme dulu. Orang non-esensialisme itu berpikir setidaknya dua hal ini. Yang pertama, semua hal itu penting. Dan yang kedua, aku harus mengerjakan ini. Sedangkan di sisi sebaliknya, seorang esensialis itu mempunyai pemikiran yang pertama, hanya sebagian kecil yang benar-benar penting. Baru yang kedua, aku memilih melakukan ini. Orang yang mampu menghasilkan hari yang produktif, itu harus menganut prinsip esensialisme. Dikarenakan ketika kita berbicara soal produktivitas, itu bukan berbicara tentang banyaknya tugas, jumlah tugas yang kita kerjakan. Melainkan, apakah tugas yang kita kerjakan dan kita selesaikan tersebut itu bisa memberikan perkembangan yang signifikan terhadap apa yang kita harapkan, siapa diri kita di masa depan, dan apa tujuan kita gitu. Jadi, kalau sibuk tadi berbicara mengenai jumlah tugas, di mana orang itu membagi fokusnya ke beberapa tugas yang membuat ya hasilnya itu juga bakal kebagi-bagi. Lebih buruknya lagi, orang yang sibuk itu biasanya menerima tugas-tugas yang itu sebenarnya nggak mempunyai perkembangan terhadap diri mereka gitu. Jadi mereka mungkin mendapatkan tugas tersebut karena rasa tidak enakan ditawarkan oleh orang lain. Jadi intinya produktivitas itu berbicara soal bagaimana cara kita itu menyelesaikan suatu tugas yang memiliki dampak signifikan terhadap diri kita. Bukan soal jumlah, soal waktu kerja, tapi soal kemajuan yang dihasilkan. Sedangkan sibuk sendiri itu adalah sebuah kebiasaan di mana kita itu berfokus terhadap jumlah dari sebuah tugas, dan kita itu kadang membagi fokus-fokus kita, membuat kita itu kebingungan dengan apa yang harus diselesaikan, dan menghasilkan biasanya tidak selesai gitu, ditunda-tunda, dan juga kalaupun selesai hasilnya itu nggak memuaskan. Oke, selanjutnya kita bakal berbicara mengenai bagaimana cara kita memilih tugas yang bisa membuat hari kita lebih produktif tersebut. Salah satu hal sederhana yang bisa meningkatkan produktivitas kalian namun seringkali diremehkan itu adalah menulis. Menulislah secara tradisional. Karena itu feel-nya berbeda cuy, daripada kalian itu nulisnya itu di komputer. Dengan kita menulis, kita lebih bisa tahu apa yang akan kita kerjakan gitu. Jadi tulislah tugas-tugas kalian, apa yang bakal kalian kerjakan, entah itu hari ini atau mungkin minggu ini. Ketika kalian sudah menulis itu, kalian bisa menempelkan tulisan itu entah di dinding menggunakan sticky note. Pastikan tulisan-tulisan itu, tugas-tugas yang kalian tulis itu bisa kalian lihat setiap hari dan bisa mengingatkan, men-trigger otak kalian bahwa rupanya ada nih tugas yang belum gue selesaikan hari ini dan gue harus selesaikan gitu. Nah, jadi dengan menulis ini kita bakal bisa lebih mengingat apa yang perlu kita kerjakan pada hari ini. Jadi bukan cuma sebatas di dalam kepala kita yang kadang itu sering banget kita lupa. Kita juga bisa jadi ini tuh alasan kalau misalnya kita cuma di kepala kita karena kita nggak mendeskripsikannya secara mendetail. Jadi kita mungkin bakal menunda-nunda gitu. Dengan menulis, kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Selanjutnya, kita bakal berbicara bagaimana caranya kita untuk bisa menghasilkan hari yang lebih produktif dengan lebih terfokus. Setelah menulis, sekarang kita bakal belajar bagaimana cara kita membuat tulisan-tulisan kita menjadi lebih efektif dalam membuat hari kita lebih produktif. Oke, jawabannya itu gampang. Prioritaskan bukan 10, bukan 5, bukan 3. Tapi satu tugas yang bagaimanapun perubahan dari hari kalian, pastikan tugas ini tuh bisa terselesaikan dengan hasil yang maksimal. Apapun yang terjadi, tugas ini harus selesai. Dan prioritaskan tugas yang benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap hidup kita. Jadi jangan sembarangan memprioritaskan gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, gue ingatkan kalian bisa tulis dimanapun, di sticky note, di kertas, apapun. Dan saran gue, tempel itu di tempat yang bisa kalian lihat setiap hari untuk nge-trigger otak kalian kalau ada tugas yang gue prioritasin nih, atau ada tugas nih yang belum gue selesaikan. Nah, saran gue kan bisa tempel juga seperti di belakang ini. Itu sticky note yang gue tempel, yang untuk ngingatin diri gue akan tujuan gue.
Jadi ini gue tempel di ruang kerja gue. Kalau kalian juga mau, kalian bisa tempel di kamar kalian atau di ruang kerja kalian kalau ada. Oke teman-teman, mungkin cukup segini aja dulu yang bisa gue bagikan pada video kali ini. Gue yakin setidaknya kalau kalian menerapkan hal ini selama setidaknya 1 minggu, ini akan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan kalian. Oke teman-teman, cukup segini aja. See ya.